Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Kasmiaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, live dari Masjid Al-Kausar Cempolorejo, bener ya? Yang ada di Karangayu di Kota Semarang, dan tentunya persembahan dari Dawam Semarang dan didukung oleh Hajia Event Indonesia, didukung juga oleh Muslim Brotherhood, Muslim Basketball Semarang, Jar Movement, didukung juga oleh Bahagiakan Santri Indonesia dan juga Info Kajian Semarang. Alhamdulillah, tentunya malam hari ini sebuah hal yang sangat membuat Dawam bersyukur karena bisa disambut dan juga dihadiri takmir dan juga pengurus dari Masjid Al-Kausar. Terima kasih. Ini pertemuan kedua Kasmaran di sini ya. Sebelumnya pas sebelum bulan Ramadan. Nah, ini ketemu lagi. Ini kurang lebih 6 bulan yang lalu berarti, Masya Allah. Baik, dan malam hari ini temanya khusus. Ini adalah spesifik bahas tentang kapan hukuman dan juga pujian diberikan kepada anak. Kalau masih kecil mungkin seringnya ngasih pujian kan ya, wah pinternya, gantengnya. Nah nanti kalau udah mulai bisa membuat kesel orang tua, nah kira-kira apakah hukumannya harus dicambuk atau mungkin dilelep-lelepin di bak mandi? Nah, langsung aja kita panggil guru kita malam hari ini, Ustadz Abdul Karim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Cuma di masjid ini Tad, kita dapat pilihan minuman yang banyak Tad. Cuma nanti ada notanya nanti di belakang. Ustadz gimana kabarnya Tad? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini berita di sosial media, wah ngeri Ustadz. Apalagi di TikTok nih, buat teman-teman lagi nyimak TikToknya Podcast Keteh nih ya. Anak kecil, wah udah dipaksa ngamen, kalau dapatnya dikit dihajar. Di Semarang itu ada 3 atau 4 tahun lalu yang viral di dekat sini di Kalibanteng. Dia jualan roti, anaknya itu. Ya. Cuma sempat viral dia karena dia ngomong, kalau nggak laku saya dipukulin sama ibu saya. Ya mukul ibunya loh, bukan bapaknya. Kalau bapaknya kan, oh bapaknya saya. Ini ibunya yang mukul. Setelah viral, nggak lama kemudian bocah itu hilang. Nggak tahu hilangnya nggak boleh jualan atau nggak tahu kemana. Pindah tempat kali ya. Nggak tahu pindah tempat atau pindah alam. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ternyata semudah itu ya, orang tua tuh boleh mukul anak atau gimana Ustaz? Oh baik, jadi ini kita kan parenting nabawi ya, artinya Islam panduannya. Ya. Kan parenting itu kan banyak kan, artinya Barat kadang yang sedih itu kita ngambil dari Barat, dikasih dalil dianggap itu parenting Ya, Islam. Islami. Dulu viral, kalau masih hamil suruh dengerin apa? Brutal. Apa? Dengerin musik tambah cerdas Oh lahir. iya. Ternyata setelah diteliti Nggak ada bisa. kaitannya gitu kan. Kemudian larangan mengatakan jangan gitu. Pamali. Famali katanya menghilangkan kreativitas. Padahal kalimat jangan itu di Quran banyak banget tuh. La tusyrik billah wala takul lahuma ufin, jangan menyekutukan Allah, jangan katakan kepada orang tua, itu kan larangan semua. Nah, kadang begitu. Nah, dalam Islam tentu panduannya pasti kita guru terbaik muslimin kan, Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu lengkap. Beliau sebagai anak terbaik, sebagai suami paling romantis, sebagai orang tua paling lembut, sebagai kakek. Hebat. Nah, beliau mau fasenya lengkap ini. Mau belajar apa aja ada dari Rasulullah itu. Apakah Rasulullah pernah menghukum? Nah, ini yang menarik ya. Hari ini seakan-akan menghukum itu tabu. Bahkan di lembaga pendidikan kayaknya nggak boleh memukul anak. Kalau ada nanti viral, gurunya kena lagi nanti. Yang paling parah tuh ada orang tua murid ngetapel gurunya. Iya. Kok pas matanya gitu loh. Aduh, ternyata punya skill sendiri ya sebagai orang tua sekarang ya. Ya itu ngetapel gurunya, auzubillah. Nah itu makanya edukasinya itu penting, bahwa setiap kita harus paham konsep pendidikan dalam Islam itu harus dipahami utuh. Oke. Kapan dipukul, kapan dihukum, kapan dipuji. Ya. Boleh nggak mukul? Nabi memastikan nggak boleh mukul anak ketika usianya belum 10 tahun.
Sejengkelkan apapun, Iya. setantrum apapun, Iya, nggak di boleh mall pukul. gulang-guling tat, nggak iso meneng anak ini, mulang. Ya, nggak boleh dipukul itu. Karena Nabi sendiri yang mengatakan di sebuah hadis ya, muru auladakum bis sholah, perintahkan anakmu sholat ketika usia 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a syab'is asyrisin. Pukul anakmu kalau belum sholat di usia 10 tahun. Kesalahan paling berat itu sholat. Ini ngomong jorok, ngomong kasar itu masih rendah di bawah sholat, apalagi disuruh yang lain kemudian Ini tolong jangan dipotong ya, apalagi salah tafsir ya. Ntar anak-anak udah ngomong kasar semua tuh. Terus gimana Tat? Saya pernah dalam situasi anak saya tuh dijorokin di playground. Ya. Yang jorokin pasti bocil juga kan. Nah itu kan nggak mungkin saya pukul karena bukan anak saya kan. Nah kejadiannya kalau misalnya itu anak saya kan pasti kan saya marah tuh. Iya. Atau dia guling-guling juga awalnya kan emosi kan. Nah itu kalau nggak dipukul diapain? Nah, ini Cubit pelan nggak ada makanya- suaranya, gitu bagaimana? Makanya tadi Nabi itu memberikan banyak contoh. Pernah nggak beliau pakai fisik? Pernah. Jadi Nabi pernah menyuruh anak kecil namanya Nuaim. Ya, Nuaim itu masih kecil itu. Sekarang mungkin ya usia, kalau dalam Islam itu kapan anak boleh transaksi itu usianya mumayyiz minimal 7 tahun. Sudah boleh. oke. Jadi kalau anak kita masih TK itu memang belum boleh ya dibawain uang saku sebenarnya itu. Nah tapi dulu Ustaz Alfian kecil dulu beli minyak tanah kan? Ya? Beli minyak tanah ambil mainan dong. Nah, itu kalau mengacu kepada batasan umur ya. Nggak boleh berarti? Nggak boleh itu sebenarnya kan. Nah cuma kan hari ini. Ada ini beli Yupi sendiri dia. Nah Nabi itu pernah nih ngasih uang ke Nuaim. Tolong kamu belikan anggur. Oke. Ditunggu sama Nabi itu, malah anggurnya dimakan sama Nuaim itu. Nabi langsung ngasih tahu, dicari, ketemu, dijewer sama Nabi itu. Ayyuhal khain, anak nggak amanah, sini kamu. Dijewer sepanjang jalan sama Nabi itu. Itu kekerasan fisik gak itu? Jewernya sampai merah apa? Ya, nah ini makanya nanti batasannya Pakai tangannya itu. jewer itu. Batasannya itu adalah hukuman itu pastikan nanti satu ada tahapan. Oke. Jadi fisik itu level paling akhir. Fisik. Jadi fisik itu level paling akhir. Ini saya pakai panduan buku Tarbiyatul Aulad ya karangan Syekh Abdullah Nasih Ulwan, itu kan pakar pendidikan. Selain beliau ada buku yang saya suka, bukunya Syekh Khalid Ahmad Shantut itu. Jadi di buku itu beliau menyampaikan hukuman fisik itu paling akhir. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pertama kelembutan. Nah, ini makanya parenting VOC itu ya efektif tapi paling Terakhir. nanti ya. Ini dokter Tirta nggak suka nih materi kayak gini nih. Jadi tetap kelembutan yang utama. Iya, bahkan Nabi itu begini, di dalam buku-buku pendidikan anak itu Nabi itu kalau untuk level paling awal beliau hanya berubah mimik saja. Itu sudah tahu itu. Jadi ketika mungkin Fatimah melakukan perbuatan Nabi nggak berkenan, Nabi sudah taghayyara wajhu Rasulillah. Rasulullah itu berubah wajahnya, mereka sudah tahu Rasul marah ini. Ayah marah ini. Itu sudah cukup bagi mereka segera minta maaf, berubah. Nah, ini hanya bisa dipraktekkan kalau orang tua dekat dengan anak dan berwibawa di hadapan Udahlah jarang ketemu ya kan. Ketemu seminggu sekali marah-marah. Aduh. Kalau ayah nggak dekat dengan anak, ayah berubah wajah, anak malah ngapain tuh ayah gitu. Jadi Ustaz, anak saya tuh dua-duanya cowok kan. Iya. Kalau saya marah tuh mereka bener-bener kayak kecewa Ustaz. Itu salah nggak sih saya? berarti istimewa itu Mas Abin. Oh gitu. Baru berubah memek sudah anak tahu kan? Saya cuma awas kamu ya. Gitu langsung dia maaf gitu kayak padahal saya belum mau apa-apain itu. Makanya orang yang punya kedekatan itu pasti nanti ketika baru berubah wajah sudah menjadikan anak itu serba dia mikir, saya salah apa sih ayah kok berubah wajahnya? Itu yang paling penting dan paling awal itu. Itu jadi memang nanti keteladanan contoh itu penting untuk dicontohkan. Untuk ayah yang jarang ketemu anaknya, ketemunya seminggu sekali karena kerja atau karena Kerjaan. ya. Itu baiknya gimana Zat? Padahal ya
kita tahu nih ya di rumah nih kadang istri itu super ya. Kita kan pengennya istirahat, tiba-tiba langsung tolong ini anak ini, wah akhirnya udah mulai kena pancing itu tambah anak pak ini, wah akhirnya kan duar nabrak semua. Itu gimana Zat? Ngadepin? Oh baik, sebenarnya kan ada namanya quality time sama quantity time ya. Ada banyak orang tua hadir full di rumah itu, tapi tidak hadir secara fisik tapi nggak secara fungsi kan. Wow. Cuek, nggak peduli anak apa namanya, yang penting nggak ganggu pekerjaannya, selesai itu. Jadi nggak ada bonding kan, nggak ada hubungan yang baik. Ada yang ayah jarang pulang tapi sekali pulang dia betul-betul waktunya untuk anaknya. Jadi sebenarnya fatherless itu tidak hanya ayah yang tidak kelihatan, tapi ayah yang nggak berperan sebenarnya itu. Dalam banget. Sebenarnya kan begitu. Nabi Ibrahim itu ada sampai ulama itu menulis gini, kalau diterjemahkan ya, ayah yang jarang pulang. Itu bukan Bang Thayyib itu Nabi Ibrahim itu jarang pulang kan. Tapi ketika anaknya ketemu, terus bapaknya ngimpi, nak ayah ngimpi suruh nyembelih kamu. Apa jawaban anaknya? Monggo. Monggo kan. Coba kalau anaknya ini ayahnya nggak baik, apa jawabannya? Ayah apaan? Jarang pulang, sekali pulang pengen nyembelih Ayah gitu. jahat gitu kan. Nah itu. Jadi itu karena Nabi Ibrahim tetap berperan di tengah keterbatasan pertemuan. Apa itu? Doa sudah pasti nggak pernah putus. Yang kedua, beliau tetap mengontrol lewat siapa? Istrinya. Maka pastikan, maka ada pepatah kan, di balik suami yang hebat ada istri yang suka muji-muji suami ya, yang suka ngasih pijitan buat suaminya, datang pulang rumah udah wangi, udah dandan ya. Amin itu dong. Bapak-bapak yang ketawa kayaknya enggak gitu Mas. Istri kurang ngono Mas. Oke, Ustaz, untuk saya ngomongnya gimana nih ya? Untuk ayah atau ibu yang waktu kecilnya dipukul sama bapak ibunya. Iya. Ada kecenderungan ngebales, Tat. Alam Trauma bawah gitu sadarnya, ya. alam bawah sadarnya itu kayak Trauma gitu kayak ya. trauma gitu kan. Iya. Karena ada penelitian kalau 1 dari 3 orang itu ya salah satunya kena mental Iya. dari usia 10 sampai 17 tahun karena pernah dimarahin orang tuanya atau mungkin dikasarin orang tuanya itu. Dalam Islam itu ada kaidah begini, kama tadinu tudan. Perlakuanmu kepada anakmu, begitulah kamu akan diperlakukan anakmu di masa tuamu. Okay. Jadi kayak mata rantai yang nggak putus itu ya. Makanya kalau kita kan pernah pas ngisi di Al-Faliyah ada yang nanya, ibu saya itu jahat banget, apa saya tetap harus berbakti begitu? Iya. Ini ada kisah keren kan yang fotografer terbaik itu yang sudah meninggal itu masih muda orang Kediri itu, dia itu nggak punya tangan kan, nggak punya tangan, pekerjaannya apa? Fotografer. Itu bahkan ngadakan, saya lupa namanya itu, ngadakan event kayak pameran itu tunggal itu, bukan dia pameran nunut, artinya bareng-bareng enggak, itu event tunggal dia. Dan itu ketika kan dibuang ini, kan cacat semua kan, semua nggak punya tangan sama sekali, selengan ini sejak kecil itu dibuang, kemudian diopeni pamannya, dia pekerjaan kasar, kemudian nabung, beli kamera, sering bidik-bidik, diupload ya, kemudian ada yang nangkap kok bagus nih, kemudian diberitahukan ke ahli, ini gambar biasa aja. Biasa bagi orang normal yang mengambil. Ini biasa tapi perlu tahu siapa yang ngambil. Ternyata anak cacat. Itu begitu sukses ditanya sama pamannya, kamu dendam enggak sama ibumu yang buang itu? Apa jawaban anak ini? Enggak. Bahkan ibu saya bertahan mengandung saya 9 bulan, tidak membunuh saya ketika dalam perut, itu sudah kebaikan yang enggak bisa dibayar oleh saya. Meskipun akhirnya anak ini dibuang. Nah itu yang namanya memutus mata rantai itu enggak gampang. Tetapi ketika keburukan terus dibalas dengan keburukan, yang terjadi tidak ada habisnya. Itu pula ketika pendidikan. Jadi kalau pendidikan pasti melahirkan trauma secara umum. Anak yang biasa dikerasi dia pasti tumbuh dengan keras dan nanti akan keras ke anaknya. Itu sudah kayak
siklus gitu itu. Sekarang kita ada di zaman dimana sedikit-sedikit viral, Ustaz. Viral ya. Kemarin ada yang viral kan di Semarang ini, salah satu Apa itu? anak kelas 1 SMP dibully sama kakak kelasnya. Tapi ibunya akhirnya ngomong ke sekolah malah ngelindungin, Ustaz. Ngelindungin untuk tidak Pembulinya. ngelindungin dan tidak dikasusin. Bahkan udah nggak ada lagi beritanya sekarang nih. Kalau dari sisi orang tua, baiknya gimana, Ustaz? Nyuruh anaknya untuk memaafkan pelakunya, atau kayaknya ketemu tolong pukul matanya aja, nah, itu gimana, Ustaz? Soalnya kan dia dibully sendirian sih anak ini sama mas-mas. Dalam Islam itu ada beberapa pilihan. Ya, dalam Islam ya, memang boleh nggak sih membalas? Boleh. Fa'tadu bimisli. Dalam kan kamu kalau harus balas yang setimpal. Ini bahasanya apa? Lo jual, Gue beli gitu kan. Melawan lah itu. Makanya fungsi bela diri itu apa? Untuk melawan. Itu boleh. Apalagi kalau kita menganut peribahasa ya, la takun rotban fatu'sara. Kamu jangan jadi orang yang lemah. Nanti kamu akan ditindas kan gitu. Tapi kamu jangan jadi orang yang kasar. Nanti jiwamu akan kasar gitu. Artinya ada saatnya memang dalam dunia pendidikan itu anak diajari untuk mengalah, tapi ada fasenya memberikan pelajaran. Ya. Maka tergantung nanti. Nah, maka pilihannya itu kalau anak mampu melawan, lawan. Karena sering sekali itu justru jadi apa? Jadi mereka menghentikan pembuliannya. Tapi kalau tidak mampu melawan, memaafkan, nah itu kalau potensinya makin itu berarti melibatkan pihak ketiga. Siapa itu? Guru pastinya. Tapi gurunya nggak bisa. Gurunya malah nggak adil. Malah melindungi. Karena gini, kita pernah bahas toksik ya. Itu satu hal yang pembulian itu dia akan menimbulkan dendam. Udah banyak di luar negeri kan. Ya, SMP dibully, kemudian ketika SMA dia ngerakit senjata, malah dibantai semua itu kan teman-temannya itu. Memang begitu, jiwa pendendam itu karena dia ditekan terus lama-lama akan meledak itu. Jadi adanya iman tuh agar meredam itu, Ustaz ya. Betul itu. Makanya orang tua, guru itu pengaruhnya sangat besar di masa anak-anak yang butuh perlindungan. Karena anak-anak itu kan pendek. Dia belum bisa diajak untuk memaafkan. Ya, makanya yang bisa dilakukan adalah orang tua mendampingi sebenarnya itu. Waduh, serem juga nih, Ustaz. Nah, sekarang dari point of view pelakunya nih, anaknya pelaku bullying. Bapaknya apakah boleh main kasar atau gimana, Ustaz? Anaknya pelakunya dia. Bapaknya? Ya, baiknya hukumannya apa untuk anak? Nggak mungkin dipuji dong, bagus, nah pukul aja dia sampai dia pingsan ya. Oh baik, jadi ini ke pelakunya ya. Pelakunya nih. Bagaimana sikap, misalnya kita kita mendapati anak kita, naudzubillah, pelaku pembulian kan gitu. Ya. Apa yang dilakukan Nabi SAW itu begini. Jadi ini soal lain tapi mirip. Satu hari ada Nabi sedang duduk begini, ada anak muda. Dia ngomong gini, Rasulullah saya mau zina. Saya mau zina gitu. Nabi tidak melarang, tapi hanya mengatakan, nak, kira-kira kalau ibumu dizinai gimana? Saya nggak terima ya Rasulullah. Kalau kakak perempuanmu, saya nggak terima. Kalau istrimu, saya nggak terima. Begitulah orang lain tidak terima kalau kamu zinai. Dari hal ini pendidikannya adalah kita mengajak dialog kepada anak ketika dia sudah mampu mencerna sebuah sebuah pemikiran bahwa kamu tahu nggak rasanya dipukul. Nah, makanya ketika dia sudah tahu, nah disitulah sebenarnya fungsi diskusi. Kalau dia belum tahu, memang boleh nanti kita kasih pelajaran kepada dia. Tentunya pelajaran itu diukur. Maka kalau usianya masih di bawah 10 tahun, itu Islam itu punya hukuman jangan sampai memukul. Boleh dimasukkan, ini ada memang pola dimasukkan ke ruangan yang tidak membahayakan, ya biar reda emosinya, boleh dihukum. Dulu saya kalau kecil tuh kalau kelahi itu dinaikkan ke tempat yang tinggi, dilempar ke itu ya. Setelah gede
dilempar, yang di atas dilemparin semua ke bawah gitu. Nah, sekarang kita bahas yang masalah pujian, Ustaz. Saya dari kecil nih tergolong anak yang selalu dipuji sama ayah Selalu saya. dipuji. Tapi ayah saya meninggal ketika saya umur 1 SMP kan. Mungkin kalau saya masih haus pujian, mungkin saya nggak seperti sekarang gitu. Nah, sesalah apapun saya itu saya selalu dikasih pujian, Ustaz. Iya. Saya masih ingat banget ayah saya selalu ngomong, nggak apa-apa kamu salah, tapi nanti jangan diulang lagi ya. Besok lagi saya melakukan kesalahan lagi, nggak apa-apa. Besok jangan diulang lagi ya, sampai berulang kali lah gitu. Iya. Aku mungkin butuh main PS aja yuk. Selalu ayah saya almarhum tuh ngarahin yang ke positif Iya. gitu, Ustaz. Nah, Betul. apakah itu seperti itu efektif dalam Islam Iya. gimana, Ustaz? Dalam Islam konsep awalnya itu sama. Jadi kalau Rasul itu tugasnya basyiran wa nadhiran. Kasih motivasi, kasih ancaman. Artinya dua hal ini harus beriring. Anak pastinya butuh basyiran, dukungan dulu, motivasi dulu. Makanya dalam Islam itu perintah salat itu perintahkan di usia 7 tahun. Ini perintah itu berarti dengan lembut, dengan keteladanan, dengan hadiah bahkan boleh. Kamu kalau bisa sholat, ini bahkan di beberapa tempat itu siapa yang bertahan sholat 40 hari berjamaah ya, dan selalu mendengar takbir pertama diberi kupon umroh. Masya Allah. Itu pernah ditanyakan ke Syekh Utsaimin, itu boleh nggak sih memberi itu? Boleh. Itu sebagai motivasi. Soal niat memang harus diluruskan karena Allah. Nah, maka pujian itu betul didahulukan. Rasulullah juga selalu memuji. Makanya Nabi SAW itu ketika ketemu anak-anak kecil, beliau bahkan selalu memberikan kunyah. Kunyah itu kalau kita mengenal ada Abu. Maksudnya Apa tuh? bukan Abu Janda. Bukan. Orangnya dituakan gitu. Enggak, jadi anak kecil itu sampai Nabi, ada adiknya Anas bin Malik itu sedang main, dia nangis. Karena nangis terus Nabi itu enggak jadi perjalanan tapi beliau menenangkan anak ini. Anak kecil itu ternyata burungnya mati. Dia main burung, burungnya mati. Ini anak kecil, Nabi manggilnya apa? Abu Umair. Padahal Abu itu biasanya untuk yang sudah punya anak ya. Anak ini enggak Abu Umair. Ini dibahas oleh para ulama, berarti Nabi itu senang memuji kepada anak-anak. Bahkan nanti setiap ada yang berprestasi sama Nabi diberi hadiah. Nah, ini menunjukkan bahwa pujian itu memang harus didahulukan. Pastikan ketika punya prestasi. Nah, sekarang untuk anak-anak di sekitar masjid. Nah, kalau pas lagi waktu sholat kan banyak yang ngomong, bicara. Kalau kecuali Al-Kausar ya, Al-Kausar nih anak-anaknya Masya Allah teduh ya. Terus pas Jumatan kan banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum begini udah rebutan makanan Ustaz. Nah itu enaknya anak-anak itu diapain Ustaz? Diruqyah kah atau dihukum apa silakan? Ya. Jadi yang poin pertama ini harus belajar sejarah ya. Bahkan disimpulkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Masjid yang tidak ada suara anak-anak, tunggu. Masjid ini masa depannya suram. Oh jadi kalau lagi sholat ada suara anak-anak kecil, gak apa? Gini dulu. Artinya kalau masih ada suara anak kecil, masjid itu masa depannya cerah. Artinya apa? Masjid itu justru kalau mau bagus hadirkan banyak anak-anak. Karena itu yang 20 tahun lagi jadi ketua takmirnya. Nah, Bapak-bapak jadi marahin besok Pak ya. Nah, maka nanti kuncinya adalah kali ini perbedaan pendapat para ulama ya. Kapan anak boleh dilepas di masjid? Nah, pendapat para ulama yang paling banyak dipakai tamyiz usia 7 tahun. Sudah tahu kelas 1 SD. Ya. Diam. Ya. Cuman anak-anak itu kan namanya anak-anak kan, diamnya ya ketika sudah mau salam kan. Lari habis itu kayak gak tahu ada dosa. Nah, tapi saya pengalaman ya, saya itu kebetulan setiap minggu Ahad pagi itu subuh selalu ngisi di berbagai tempat. Betul. Tadi pagi pengajian ada 5 soft, 6 soft itu. Nggak ada anak muda, ada anak muda 2. Itu tukang buatin teh di belakang sana itu. Ya. Yang ngaji siapa yang ngaji? Ya ini. Yang ngaji ya veteran itu. Ya. Itu di berbagai masjid itu. Itu kalau hari ini kakek-kakeknya itu tidak
membiasakan bawa cucu ke masjid, itu terbukti nanti firman Allah surat Maryam ayat 58. Fa khalafa min ba'dihim khalfun andus shalah. Jadi generasi yang soleh-soleh itu meninggal dunia, tidak menyiapkan kadernya, nanti pasti akan putus generasi itu. Ayahnya rajin ke masjid, kakeknya ke masjid, anaknya aldous shalah. Aldous shalah itu bukan nggak sholat tidak di awal waktu, nggak di masjid, tidak di awal waktu, selalu menunda-nunda waktunya. Itu terjadi di Quran itu. Makanya Pantesan kalau zuhur, asar kayak ini ke oknum doang gitu tadi. Apalagi subuh tadi. Tapi kalau sini enggak, sini full, asar full. Nah, makanya kalau subuhnya kayak Jumatan kalau di sini Zat. Kalau rame, ya takmir itu makanya takmir harus belajar kan, Iya, takmir yang ramah anak kan. Maksudnya rame itu biasa anak-anak di mana-mana ya rame itu. Ya, di masjid nggak di sekolahan kan, setiap anak pasti rame. Tapi begitu keramaian itu nanti dirindukan oleh siapa? Oleh orang tua ketika mereka makin tua tidak ada generasi pelanjutnya. Ternyata ada di Quran, saya baru tahu Ustaz, surat Maryam itu. Surat Maryam itu. Jadi generasi-generasi yang hilang itu karena tidak membiasakan kebaikan-kebaikan pada anaknya. Waktu saya di Pontianak Ustaz, saya kan sholat subuh, ngerasain subuhan tapi jamaahnya kayak jamaah maghrib Ustaz. Full gitu. Full itu. Nah itu saya perhatiin emang sama anak-anaknya santun sih, malah dikasih air minum gitu. Sini, duduk sini ya gitu. Jadi ada menghadirkan peran mereka juga gitu kan. Betul. Tempat masjid saya itu pernah studi banding ke Jogokarian. Jogokarian itu kan semua segmen kan digarap kan. Iya. Remajanya digarap, dibuatin apa namanya yang suka main apa itu? Apa tuh? Zaman dulu apa namanya yang di apa geser-geser Karambol. Oh, iya. Kan karambol dibeliin karambol, yang suka pingpong dibeliin meja pingpong gitu kan. Kemudian sediakan kopi, wifi dengan kecepatan yang wush lah pokoknya itu. Itu pernah ditiru di tempat masjid saya di kampung itu ya. Betul itu, langsung pulang dari Jogokarian beli dispenser gede itu. Wah, airnya full 24 jam yang panas itu, kopinya tinggal milih itu. Coffee make, terus good day, semacam-macam itu ya. Langsung pasang wifi dengan kecepatan yang pokoknya cepat ya. Support lah untuk Mobile Legends ya. Mobile Legends. Betul itu. Wah, masjidnya hidup. Ya, setiap malam itu wah anak-anak pada nongkrong itu. Ya. Tapi begitu mau subuh mereka pulang. Kopinya habis, ya, orangnya habis, subuhnya tetap kosong itu. Kenapa? Jadi makanya mengkopi itu enggak setiap bisa dipaste. Ya. Lihat dulu kondisinya. Kenapa Jogokarian bisa? Satu, karena ada yang dampingi. Iya. Nah, harusnya ada begitu. Maka Jumatan sama. Saya pernah Jumatan di daerah Canggading. Masya Allah, sejak saya salam sampai rame sekali. Samon. Dan betul itu, tempat nongkrongnya di samping makanan itu. Begitu baru salam itu ya, sudah gitu langsung itu. Solusinya apa? Apakah melarang anak ke masjid? Itu bukan solusi. Solusinya harus ada ya, tempat khusus didampingi petugas. Ya. Di rumah ya. Artinya di belakang, di atas di belakang gitu. Parkiran aja biar gak rame kan. Jadi ada petugas khusus itu yang menjaga anak-anak itu. Nanti mereka dan sumber keramaiannya apa? Rebutan makanan. Maka mereka dari data dulu disiapin. Udah, mereka tuh kalau sudah dapat anteng kok itu, kasih dulu di depan itu ya. Gitu. Nah, itu berarti kan harus ada edukasi kepada takmir. Jangan anak dimarahi karena dia nanti menyimpulkan masjid nggak asik, masjid galak-galak. Nah, dia akan cari tempat yang tidak pernah marah. Di mana itu ya? Di mana? Di PS, di mana-mana lah gitu. Oke, Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan nih, Ustaz. Apa yang harus dilakukan untuk orang tua yang sudah terlanjur sering marahin anaknya terus tobat? Jadi anaknya udah trauma juga dekat sama bapaknya atau mamanya yang suka sumbu pendek tuh. Betul. Kita itu pernah mendengar, paling tidak membaca ya, ada diumpamakan seperti paku itu ya. Jadi ada seorang ayah
atau seorang bijak ya, maku di tembok dinding, dipaku kemudian suruh nyabut. Begitu dicabut ada bekasnya enggak? Ada. Itu sama. Marahnya anak-anak, orang tua yang marah kepada anak-anak itu, dia ketika minta maaf itu pasti ada bekasnya. Nah, dan di dalam Islam ini ya Rasulullah sudah punya konsep sebenarnya. Ada hadis secara umum itu wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka seluruh perbuatan burukmu ikuti dengan perbuatan baik. Maka setelah minta maaf tentu berubah orang tua. Tadinya jarang memuji, seringlah memuji. Jarang memberi hadiah, berbagilah hadiah. Tadinya emosional, jadilah pribadi yang stabil dan lain sebagainya. Ada kesempatan pasti. Apalagi kalau Islam itu sebenarnya begini. Ada enggak sih trauma pendidikan? Nah, sebenarnya kalau guru ini bijak, ada trauma, betul ada. Ini saya mau cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Itu pernah. Muhammad Al-Fatih itu pernah dipukul gurunya, nggak salah. Dia nggak salah dipukul itu. Dan dipendam, nggak berani ngomong setelah menaklukkan Konstantinopel. Lama banget ya. Udah nyimpen puluhan tahun kan. Kemudian dia bertanya gini, guru, kenapa guru pernah mukul saya ketika saya nggak salah? Itu sangat menyakitkan bagi saya. Itu gurunya bijak jawabnya. Ini yang saya tunggu di pertanyaan ini. Kenapa baru sekarang ditanyakan itu ya? Saya memukul kamu ketika kamu nggak salah untuk memberi pelajaran agar kamu ketika jadi pemimpin atau jadi orang tua, mukul anak yang nggak salah itu sangat menyakitkan. Ketika kamu jadi pemimpin, kamu dolim kepada rakyatmu sangat tersakiti. Nah, jadi boleh memang guru berkreasi ketika dia melihat masa depan itu akan potensial terjadi kasus seperti itu. Harus dengar nih ketua BGN nih. Ya, jadi kita nih harus hati-hati juga dalam betul. dalam mengeksekusi sesuatu hal, apalagi kepada anak ya. Betul. Makanya meskipun sudah minta maaf, tapi dalam Islam tuh begini, ada kok kelembutan diminta dengan doa pastinya. Makanya sering sekali saya ini pernah ikut kajian ya. Ini di salah satu majelis itu yang isi kiai dari Kudus gitu. Ada yang bertanya, Ustadz, anak saya itu kok keras, bantah terus dengan orang tua. Ada enggak cara terbaik untuk anak saya agar hatinya lembut? Oh bisa. Kata beliau, ini karena ahli Quran ya, beliau punya dalil, punya argumentasi. Allah itu merintahkan kita mencari wasilah. Salah satu wasilah itu adalah Asmaul Husna. Sebut ya, pegang dahinya, bisikan dalam telinganya ya Latif, ya Latif, ya Latif, kemudian bacakan Alam Nashrah. Alam nashrah laka sodrak wa wadokna angka wisrak, agar hati anak itu lapang, pemaaf. Nah, ini bagi orang tua yang sudah terlanjur kasar, keras itu bisa kok bacakan itu. Anak insya Allah akan memahami dan memaafkan. Termasuk ke pasangan juga ya. Bisa kan kalau istrinya atau suaminya susah diatur kan ya, bacain. Dan memang kreatif gitu. Ada pertanyaan, Pak Yai boleh nggak kalau untuk suami saya gitu? Boleh, tapi jangan salah baca, nanti baca Yasin dikira malah doakan mati. Baca Yasin, waduh. Ustaz, di Singapura tuh kan keras sama anak itu udah hal yang biasa, Ustaz. Biasa. Dari 600 orang, itu hampir semuanya pernah dipukul sama orang tuanya. Iya. Dan akhirnya, ya tadi repeat lagi anaknya korban itu ya dipukul juga sama bapaknya gitu. Nah, iya. Itu kan kultur yang udah mendarah daging, Ustaz. Iya. Apakah iman bisa merobohkan kultur itu, Ustaz? Iman. Ya. Cerita yang mirip pernah saya dapatkan dari teman saya yang kuliah di Yaman. Yaman ya, ini tidak mungkin bukan semuanya ya. Tapi mahasiswa Indonesia itu, jadi kalau sana itu kan kulturnya kayak ada syekhnya itu ya, guru besarnya itulah. Guru besar itu ketika mengajar, mereka titip ke ke mahasiswa Indonesia. Ini saya ada jam ngajar, tolong kalian yang enggak ada jam kuliah, anak saya diawasi ya gitu. Sambil dikasih apa? Tongkat. Oke. Padahal masih anak kecil itu.
nanti ini ya, jangan lupa kalau susah pukul itu. Dan itu kayak pernah lihat nggak video anak menghafal Quran sambil orang tuanya? Iya. Apa itu? Ya. Ini tidak membenarkan pastinya ya, tapi beliau itu cerita kenapa anak sana itu kehormatan orang tua itu nomor satu. Di Yaman itu kalau sedang ada ribut, misalnya ini anak ini orang tuanya keras ya, kemudian dia ada konflik dengan orang lain. Kok anak ini menghina ayahnya? Anak ini berani membela mati-matian ketika ayahnya di situ. Nah, sampai orang bertanya, padahal ayahnya keras itu kepada anak, tapi kenapa anak itu kok membela? Ternyata kerasnya itu karena sayang katanya. Urusan nggak mau sholat, itu kan berarti tanda sayang kan. Sudah 10 tahun nggak mau sholat, pukul kan memang gitu. Nah, ini yang tadi belum saya jawab ya. Kategori pukulan. Seperti apa sih pukulan yang dibolehkan itu? Satu, pukulan itu tidak boleh, tadi pertama usia ya, tidak boleh di bawah 10 tahun. Yang kedua itu tidak pada tempat-tempat yang berbahaya, vital, wajah, maluan, atau mungkin hal-hal yang akan membahayakan belakang, bisa cedera, fatal dan lain sebagainya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mukul itu ya tidak boleh dalam kondisi emosi. Nah, ambil wudhu dulu ya, biar tenang ya. Makanya dalam Islam itu nggak boleh kalau kita emosi jangan mukul malah. Ambil napas dulu ya. Dan sebelum ini sebenarnya ada yang terlewat. Jelaskan kenapa anak dihukum, itu penting. Oke. Jadi sebelum ngelakuin punishment, jelasin dulu. Ini salah, nggak bagus, nggak boleh. Kamu ayah hukum ya, karena kamu kesalahan ini. Jangan sampai anak dihukum nggak tahu salahnya. Ya. Itu nanti anak menyimpulkan salahku ke apa gitu kan. Dikit-dikit pukul. Dikit-dikit pukul itu. Makanya penting edukasi, pastikan anak paham kesalahannya apa sehingga dihukum oleh orang tuanya itu. Wah, ini ya tantangan baru nih ya buat Bapak Ibu yang udah punya anak di bawah 10 tahun tidak boleh disentuh ibaratnya gitu ya. Tidak boleh dipukul. Boleh dijewer boleh. Tadi Nabi kan jewer anak kecil belum 10 tahun itu. Iya. Cubit boleh. Cubit boleh. Cubit yang kecil nggak ada suaranya tuh. Gitu kan sakit banget tuh. Kayak kita jadi hari ini kan karena FOC kan di. Iya. Mama saya begitu, tapi ayah saya enggak, alhamdulillah. Enggak, Cuma kalau dua-duanya, waduh malas pulang masih. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian di sini atau teman-teman yang mau tanya, boleh langsung angkat tangan, silakan. Mungkin ada yang mau sharing perihal parenting atau perihal lainnya, silakan. Bapak Ibu, Mas Mbak di sini silakan. Oke, sambil nunggu penanya, Ustaz. Boleh ambil minum dulu. Banyak yang berseliweran mungkin di sosial media. Iya. Ini anak apa ya ibaratnya terakhir karena kesalahan orang tuanya. Jadi orang tuanya ini penyakitan, Penyakitan. Ya sebut aja lah HIV gitu. Oh iya. Bapaknya karena ada main sama sesama. Nauzubillah lah. Jadi anaknya lahir sakit kan dan meninggal. Tapi dia punya kakaknya tahu kasus itu. Nah kan pasti kan dendam sama bapaknya tuh. Itu yang lagi viral sekarang nih, itu saya juga pusing baca beritanya, kok iso gitu loh, udah punya anak, udah punya istri, begitu, nauzubillah min dzalik. Nah, kalau dari sisi anaknya agar gak trauma, itu apa pendampingannya, Ustaz? Pendampingannya, baik. Jadi betul bahwa anak itu ketika dia ada trauma, itu pasti butuh pendamping konsultan kan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu ini kan pertama itu soal dendam. Nah, tadi kan pertanyaannya pasti, kan sampai pasti dendam sampai meninggal adiknya loh. Iya. Yang pertama kepada orang tua itu ketaatan anak adalah mutlak. Pertama. Ya. Jadi Rasulullah itu juga bahkan kalau suami istri ke suami itu pernah Nabi kan mengatakan suami itu seperti Tuhan bagi istri. Seharusnya. Nyaris seperti Tuhan bahasanya. Nyaris. Seharusnya Pak ya. Nah, ya memang kalimatnya Nabi gitu. Jadi ada pertanyaan, apakah
apakah ada batasannya istri taat sama suami? Nggak ada. Nggak ada. Suami itu nyaris seperti Tuhan bagi istrinya. Nah, maka sampai Nabi mengatakan, andaikan orang boleh sujud kepada orang, saya perintahkan setiap istri sujud sama suami. Cuma orang nggak boleh sujud sama orang itu, kecuali diperintah maksiat. Jadi kalau cuma diperintah kamu jangan keluar rumah, kamu jangan gini, kamu jangan bantah itu semua baik gitu ya. Kamu jangan nongkrong sana, jangan berteman dengan itu boleh semua suami itu. Istri wajib taat itu. Nah ini bagaimana dengan anak? Nah, anak itu punya pastinya batasan. Kalau dalam Islam itu di surat Luqman itu wa in jahadaka, kamu kalau dipaksa ayahmu untuk melakukan hal yang bertentangan dengan agama, jangan kamu taati. Termasuk ayah yang bermaksiat tadi. Kita benci perbuatannya, tapi tidak benci perilakunya, pelakunya. Jadi kepada ayah tetap itu sebagai ayah, bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Kemudian yang tidak kalah lebih penting adalah menyelamatkan anak dari pengaruh yang buruk. Ya, lingkungan itu jauh lebih gampang mempengaruhi, ya, karena yang buruk itu lebih gampang menular. Kemudian bagaimana biar nggak melahirkan dendam? Nah, itu yang tidak gampang. Makanya terapi untuk mencoba maafkan, melihat sisi baiknya ayahnya, kayak tadi yang dibuang buntung itu kalau dididik oleh orang yang toksik pasti tumbuhnya adalah benci dan kebencian tadi. Apalagi kalau ayah sudah nampak ada sisi taubatan nasuha, ya, kembali ke jalan yang benar setelah merasa bersalah tadi. Itu dari sisi anak. Tentu dari sisi ayah jauh lebih penting dituntut. Untuk apa? Tunjukkan kepada anak sudah berubah. Tunjukkan kepada anak menyesal. Tunjukkan bahwa itu masa lalu, berjanji berubah dan lain sebagainya itu. Jangan menuntut satu anak aja yang dituntut. Orang tua harus lebih dituntut untuk menunjukkan taubatnya tadi itu. Ngeri saat sekarang, nauzubillah. Kalau lihat berita tentang akhir zaman dia. Sama satu lagi nih Zat. Anak ini sebenarnya terlahir sopan, terus tiba-tiba masuk ke sekolah yang omongannya kasar, pokoknya nauzubillah lah. Jadi kasar itu. Jadi kasar. Nah ini kan bingung nih, kita marahin anak juga dia dapat pengaruh dari luar. Kita marahin anak orang juga kita yang kena marah. Nah itu sikapnya baiknya gimana Ustaz? Ya. Jadi begini, kalau menurut konsep Quran itu ada di surat Al-Fatah ayat 29 ya. Jadi pendidik itu ada dua kan, orang tua. Itu tugas utama sebenarnya. Guru yang kedua, karena orang tua mungkin keterbatasan kemampuan, titip ke guru. Sebenarnya pendidik yang pertama itu ibu terutama kan, al-umum madrasatul ula, ibu pendidik yang pertama. Maka pastikan setiap pendidik itu dia paham fase. Ketika fase sedang membangun pondasi, maka pastikan itu jauhkan dari hal-hal yang merusak. Ibarat tanaman itu baru tunas. Kalau dalam Quran itu kazar'in akhraja syat'ahu. Jadi kalau pohon apa yang banyak tunasnya? Toge. Gak pernah nanam dari. Pohon pisang. Ya. Pisang. Jadi pisang itu kan bertunas. Nah, ketika tunas pisang itu kan kalau di kampung itu favoritnya dimakan ayam, dipatok kan. Maka bagaimana tunas ini biar nggak dipatok ayam? Ditutupi. Nah, sampai dia besar. Kalau udah gede mau dipatok nggak pernah pengaruh. Artinya pendidikan juga begitu. Anak di usia dia belum punya filter, maka yang paling aman adalah jauhkan dari yang merusak. Paling aman. Sudah tahu sekolahnya misalnya toksik begitu, kita carikan. Kita kan edukasi dulu ke gurunya kan, untuk ini nggak baik. Maka sampai ada sekolah tuh begini, ada kelas khusus semua nakal kumpul jadi satu. Yang asbun kan dikumpulin jadi satu. Preventif itu lebih baik. Maka dalam Islam itu karena gini, kata para pakar pendidikan ya, ketika kita membangun, kemudian baru membangun roboh, bangun lagi, roboh lagi, itu kita akan kehilangan banyak waktu dan tenaga. Tadi kita di rumah memperbaiki itu lelah. Maka yang paling fokus adalah bangun sampai dia imunitasnya kuat, baru dilepas. Jangan takut anak kita kehilangan teman, nggak bisa berteman.
Ya, jangan takut. Jadi ketika anak saya biasa, saya punya pengalaman ketika anak masih usia TK SD itu, enggak apa-apa kok, enggak banyak main. Kita kuatkan dulu pondasinya, imunitasnya dibangun dulu. Nanti ketika dia sudah balik, dia akan bergaul dengan banyak orang itu sudah punya imunitas itu. Iya. Ya, itu yang harus dilakukan, dipahami. Karena bagaimanapun kita anak-anak itu karakternya adalah suka meniru. Dan kabar buruknya yang jelek lebih gampang nyantol daripada Iya. yang baik. Bener banget, Sat. Tiba-tiba anak saya nyanyi MBG, Mas Bahlil, tahu dari mana kamu, weh? Saya bingung, Sat. Oh, ternyata Bukan dari bapaknya. enggak, dia scroll ini YouTube. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tanya, silakan. Oke, boleh silakan. Nggak nyampe ya? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.